Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan konten Kastalani Channel. Kali ini berbagi informasi mengenai dunia pertanian. Berbicara dengan pertanian, kita tentu tidak lepas yang namanya tanaman. Tanaman perlu unsur hara. Unsur hara yang untuk meningkatkan kesuburan tanaman. Selama ini kita mengenal namanya pupuk, kebanyakan adalah pupuk kimia. Pupuk kimia memang meningkatkan atau menyuburkan tanaman, tetapi namanya kimia bisa efeknya nanti merusak tanah. Kadar kimia yang terdapat pada pupuk kimia bisa mengurangi kualitas tanah. Saya memiliki satu produk yang justru menyelamatkan tanah, meningkatkan kesuburan tanaman, tapi tanahnya selamat. Namanya Biobos. Ini satu pupuk cair hayati. Biobos Hebat cair hayati mengandung unsur mikrobiologi. Jadi ini isinya bakteri yang menguntungkan, yang nanti menguraikan tanah, menyelamatkan tanah. Yang tanah banyak unsur kimia, nanti dia akan menguraikan, merubah menjadi, artinya menyehatkan tanah menjadi unsur hara yang lebih bagus. Jadi ini bakteri yang nanti menguraikan tanah sehingga tanah kita subur. Nah, untuk apa saja ini selain tanaman? Semua tanaman, bahkan ini bisa untuk kita di rumah tangga.
selain untuk pertanian, ternyata juga bermanfaat untuk peternakan dan perikanan. Ya, peternakan berarti semua ternak, ya, mulai dari yang berkaki 2 sampai berkaki 4, ya, dari ayam, bebek, ayam petelur, ayam pedaging, bebek petelur maupun bebek pedaging, sampai hewan berkaki 4, nah, sapi, kambing. Itu nanti berfungsi untuk memberikan nutrisi pada pencernaannya. Dia meningkatkan nafsu makannya, bahkan bisa menjaga supaya pencernaannya sehat. Bahkan kotorannya tidak berbau. Ya, bayangkan kotoran hewan, kotoran ayam, kotoran sapi tidak berbau. Ya, begitu bagusnya Biobos. Kemudian diberikan pada apa saja? Diberikan pada minumannya atau makanannya, ya, bisa. Nanti ada takarannya, sekian liter air, sekian mililiter Biobos, karena Biobos bentuknya cair. Kemudian untuk perikanan, ya, bisa untuk ikan, nah, semua jenis ikan, apalagi di kolam di sekitar rumah, ya, ikan lele, ikan nila, ikan apalagi ikan patin. Nah, jadi pada saat sebelum maupun saat dilakukannya kolam dipakai, sebelum ikan dimasukkan, nah, bisa disiapkan dulu kolamnya, kemudian ditabur Biobos sejumlah sekian lebarnya kolam. Kemudian pada saat ikannya sudah ada juga bisa ditaburkan langsung saja di kolam, karena lebih praktis, bentuknya cair, ya, tinggal disemai di kolam. Fungsinya apa? Pertama, dia meningkatkan kadar plankton di dalam kolam, di dalam air. Jadi plankton ini merupakan unsur nutrisi ikan. Jadi ikan makanannya adalah plankton, ya. Kemudian bakteri-bakteri yang ibaratnya bisa menjadi unsur penyakit pada ikan, dia tidak akan ada lagi karena ada bakteri positif di dalam kolam. Nah, ini kelebihan daripada Biobos. Selain dunia pertanian, juga bermanfaat untuk peternakan. Dan bagaimana aplikasi atau cara penggunaan Biobos? Pertama, untuk tanaman itu komposisinya. Nah, ukuran Biobos ini kemasannya 1 liter cair. Nah, untuk tanaman seperti padi, 1 hektar itu membutuhkan cukup 6 botol atau 6 liter Biobos. Ya, jadi komposisinya 1 liter campur air sebanyak 50 sampai 100 liter air. Nah, jadi 1 liter Biobos campurannya 50 sampai 100 liter air, dan air yang digunakan adalah air yang alami, air sungai, air sumur, air yang sekitar alam, ya, air yang alami, tidak mengandung unsur seperti air PDAM yang mengandung tawas dan kaporit. Jadi air yang alami, ya. Kemudian untuk tanaman sekitar rumah, misalnya bunga, tanaman mangga, sayuran seperti tomat dan sebagainya, itu supaya kena ukuran 1 liter tadi kemasannya, karena di rumah sedikit, 1 tutup, ya, 1 tutup botol Biobos itu sekitar 10 ml dicampur 1 liter air. Nah, airnya juga air yang alami, air yang di sekitar kita, air sungai, air sumur, nah, sumur bor ataupun sumur gali. Nah, itu yang tanaman sekitar rumah. Kemudian cara penggunaannya pada tanaman, nah, kalau padi tinggal disemai pada tanah, jadi bisa pakai semprotan di padi. Kalau di sekitar rumah, misalnya tanaman mangga, tomat dan sebagainya, itu di sekitarnya saja disiram di tanahnya, di dekat pohonnya disiram di tanah, ya. Kalau yang lebih bagus lagi, ya, kalau misalnya punya kebun, katakanlah kebun sawit, itu 1 liter Biobos dicampur 50 sampai 100 liter air alami dicampur, kemudian bisa disemai langsung di sekitar tanah di pohon sawitnya, atau kalau kita mau lebih teliti lagi, dibuat lubang, 4 lubang, 4 sudut di sekitar pohon tersebut, misalnya pohon sawit ataupun pohon karet.
Jadi lubang-lubang sekitar ya 250 mili lah satu botol aqua, artinya 1 liter. Jadi setiap satu pohon yang sudah dicampur biobosnya dengan air disiram 1 liter. Jadi dibagi 4, 250 mili gelas aqua kemasan dibagi 4. Kalau mau praktis disiram di sekitar pohonnya sebanyak 1 liter yang sudah dicampur biobos dan air. Begitu. Kemudian untuk hewan seperti ayam, sapi, kambing bisa 1 liter kemasan itu dicampur 50 sampai 100 liter air, atau yang sedikit 10 mili dicampurkan 1 liter air. Nah, kemudian diminumkan atau dicampur di makanan hewan tersebut. Nah, kalau untuk ikan tinggal disemai di sekitar kolam. Ya, tinggal disiramkan, disemai, ditabur saja. Seperti kita menabur makanan ikan di kolam. Itu penggunaannya. Kemudian saya ingatkan kembali untuk aplikasi WC yang septic tanknya penuh. Nah, tinggal dituangkan pada kloset. Nah, 1 liter kemudian disiram air. Nah, air yang alami. Yaitu ya sekitar setengah jam sampai 1 jam bau yang ada di WC sudah hilang. Tidak ada lagi bau WC, jadi tidak perlu lagi parfum WC karena WC kita sudah tidak ada lagi bau, karena bau itu sebenarnya bersumber dari kotoran kita yang diuraikan oleh bakteri yang jahat di dalam septic tank sehingga bau gas metannya menyengat. Nah, kalau ini bakterinya positif sehingga baunya harum. Bahkan kalau bisa dibuktikan septic tanknya bisa dibuka sudah tidak ada baunya lagi.